드라마 복시고요. 또 여러 가지. Park Mi-hee dibuat murka. Di luar dugaan legenda voli Korea ini sampai lakukan hal ini soal kelakuan Kovo terhadap Megawati. Begini katanya. Minyak rambut yang sporty, stylish, dan aromanya harum banget. Cuma 60 ribuan aja. Bisa kalian klik link di bawah ini ya. Park Mi-hee dibuat murka. Di luar dugaan legenda voli Korea ini sampai lakukan hal ini soal kelakuan Kovo terhadap Megawati. Begini katanya. Dalam dunia olahraga profesional, ada kalanya angka dan statistik tidak cukup untuk mencerminkan kenyataan. Terkadang, keheningan lebih lantang daripada sorak-sorai stadion. Dan kali ini, keheningan itulah yang membungkam nurani publik olahraga Korea. Setelah Megawati Hangestri, sang ikon Red Sparks dari Indonesia, tak disebut dalam penghargaan Best Seven V-League 2024-2025 dan tak diakui sebagai elemen penting dalam ledakan popularitas liga musim ini. Namun badai sunyi itu akhirnya pecah oleh suara yang tak asing bagi sejarah bola voli Korea. Park Mi-hee, legenda hidup yang membawa Pink Spiders meraih kejayaan selama lebih dari 1 dekade, akhirnya bicara. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Yonhap News, Park Mi-hee tampil berbeda dari biasanya. Tidak lagi sekadar analis di televisi, bukan lagi komentator netral, melainkan seorang ibu spiritual olahraga Korea yang menyaksikan ketidakadilan dengan mata terbuka. Saya tahu ini musim terakhir Kim Yeon-keung, dan kita semua mencintainya. Tapi jangan jadikan cinta pada satu orang sebagai alasan untuk menutup mata dari fakta. Megawati Hangestri adalah revolusi di V-League. Fakta itu tidak bisa dihapus. Ujarnya penuh penekanan. Park Mi-hee melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. Popularitas V-League tidak meningkat sendirinya. Itu tumbuh karena sosok-sosok berani dari luar negeri yang datang membawa semangat baru. Dan dari semua pemain asing yang saya lihat selama 2 dekade terakhir, Megawati adalah yang paling berdampak di dalam dan di luar lapangan. Ketika Red Sparks mengumumkan kedatangan Megawati Hangestri, banyak pihak meremehkan. Seorang pemain Asia Tenggara, di antara dominasi pemain Eropa dan Amerika Selatan, namun sejarah berkata lain. Dalam 2 musim, Megawati mengubah wajah Red Sparks. Tim yang sebelumnya selalu berkutat di papan tengah, menjelma menjadi kekuatan baru yang berani menantang hegemoni Pink Spiders. Tak hanya dari sisi permainan, tetapi juga dari branding, sponsorship, hingga basis penonton. Menurut data internal Red Sparks yang sempat bocor ke media, akun Instagram resmi klub mengalami lonjakan followers sebesar 370% sejak kedatangan Megawati. Bahkan 70% subscriber baru di kanal YouTube Red Sparks berasal dari Indonesia. Mega bukan hanya pemain, dia adalah mercusuar yang menarik perhatian satu negara ke liga kami, ujar Direktur Media Red Sparks dalam wawancara anonim. Dan dampaknya meluas, RCTI Plus Indonesia membeli hak siar penuh seluruh pertandingan Red Sparks, menjadikannya stasiun TV pertama dari Asia Tenggara yang menayangkan penuh musim V-League. Sayangnya, narasi media besar Korea seperti KBS News dan Chosun Ilbo justru hanya memusatkan perhatian pada efek Kim Yeon-keung sebagai alasan meningkatnya jumlah penonton. Menurut laporan KBS, 18 dari 19 pertandingan yang tiketnya terjual habis berasal dari laga Pink Spiders yang diperkuat Kim. Sebuah klaim yang membuat publik Korea percaya bahwa Ratu Bola Voli adalah satu-satunya alasan popularitas V-League meroket. Tapi Park Mi-hee membantah keras narasi tunggal ini. Apakah kita lupa bahwa Mega juga bermain dalam laga-laga besar? Apakah kita buta bahwa penonton yang datang ke stadion membawa bendera Indonesia, menyanyi lagu kebangsaan mereka di tribun? Ini bukan tentang siapa yang main di Pink Spiders saja. Ini tentang siapa yang menghidupkan liga secara global. Ketika Indonesia dan Korea Selatan mempererat hubungan strategis di berbagai bidang, olahraga seharusnya menjadi jembatan yang memperkuat ikatan. Tapi perlakuan Kovo kepada Megawati menciptakan luka di tengah hubungan itu. Reaksi dari publik Indonesia pun cepat dan keras. Media olahraga nasional mengecam keputusan Kovo, menyebutnya sebagai pelecehan terhadap prestasi dan kontribusi atlet Asia Tenggara. Tagar, Kabudi Justice for Megawati menggema, bahkan menjadi trending topik di Twitter Indonesia dan Korea. Kami kecewa, Mega layak mendapat pengakuan, bukan karena dia dari Indonesia,
Tapi karena dia pantas, dia MVP dalam hati kami. Tulis akun resmi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, dalam pernyataan resminya. Dalam akhir wawancaranya, Park Mi-hee memberikan teguran terbuka kepada Kovo yang sangat jarang dilakukan oleh tokoh sekelas dirinya. Kita sedang berada di titik kritis. Kim Yeon-kung pensiun, Mega pulang, dan publik dunia menilai kita dari cara kita memperlakukan bintang kita. Jika V-League musim depan kehilangan daya tarik, maka federasi tak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia bahkan menyebut nama ketua Kovo, Jung Sung-woo, secara langsung dan menyarankan adanya evaluasi besar-besaran terhadap sistem penghargaan dan pengakuan kontribusi pemain asing. Megawati mungkin telah kembali ke Indonesia, memilih keluarga di atas karier profesional, tapi warisannya tak bisa dihapus. Ia telah mengukir babak baru dalam sejarah V-League, sebuah babak yang tak ditulis dalam piala atau plakat, tapi dalam hati para fans, statistik tersembunyi, dan video sorakan jutaan penonton dari Surabaya hingga Seoul. Di sisi lain, Incheon Heungkook Live Pink Spiders mendapatkan jasa Lee Da-hyun yang merupakan salah satu rival berat Megawati Hanggestri Pertiwi di Liga Voli Korea. Geliat untuk menghadapi Liga Voli Korea 2025 sampai 2026 sudah ditunjukkan oleh beberapa tim. Salah satunya adalah juara bertahan Incheon Heungkook Live Pink Spiders. Sebagai juara bertahan usai mengalahkan timnya Megawati Hanggestri Pertiwi, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Pink Spiders ingin kembali tampil maksimal musim depan. Perubahan dipastikan akan terjadi di tubuh tim yang akan dilatih oleh Tomoko Yoshihara tersebut usai kehilangan pilar pentingnya, yaitu Kim Yeon-kung. Penyerang legendaris Korea Selatan itu memutuskan untuk pensiun usai memenangi laga final Liga Voli Korea 2024 sampai 2025 menghadapi Red Sparks dengan agregat 3-2. Kesuksesan dengan menumbangkan Red Sparks pada final musim lalu tak lantas membuat tim yang berasal dari kota Incheon itu bisa berleha-leha di masa jeda ini. Mereka sudah menyusun kekuatan besar menghadapi musim depan dengan melanjutkan kerja sama dengan analisa Fitzy untuk mengisi kuota Asia. Pemain asal Selandia Baru tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi Pink Spiders dengan bermain apik di pos middle blocker. Untuk deretan pemain lokal, Pink Spiders kembali memperpanjang kontrak setter andalan mereka musim lalu, yaitu Lee Go-eun. Gerak cepat Pink Spiders kian tersorot pada saat yang sama, di mana mereka kian memperkuat posisi middle blocker dengan merekrut Lee Da-hyun. Lee sendiri berstatus sebagai free agent usai membela Suwon Hyundai ENC Hill State lolos ke playoff sebelum kalah dari Megawati DKK pada musim lalu. Dia juga merupakan salah satu pilar penting bagi Hill State ketika menyabet gelar juara Liga Voli Korea 2023 sampai 2024. Oleh media-media Korea Selatan, Lee sendiri mendapatkan label sebagai Big Fish alias ikan besar dalam bursa transfer kali ini. Istilah tersebut akan disematkan oleh pemain yang menjadi andalan atau kunci di tim sebelumnya yang sedang menjadi target utama tim-tim lainnya. Pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki statistik mentereng pada musim 2024 sampai 2025. Dia dengan menduduki peringkat pertama dalam blocking, rata-rata 0,838% dan fast break, tingkat keberhasilan 52,42%. Lee Da-hyun sendiri merasa senang bisa bergabung dengan Pink Spiders, di mana ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan karir profesionalnya. Saya merasa sangat senang untuk memulai sebuah tantangan baru dan saya ingin beranjak ke target yang lebih tinggi bersama Coach Yoshihara, kata Lee.